Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya Latifah Puji Lestari, perwakilan dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya sesi tanya jawab atas video presentasi yang telah kami upload beberapa minggu lalu dengan judul materi Kedudukan Akhlak sebagai Pondasi Utama dalam Pembentukan Masyarakat yang Rahmatan lil Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam atas bimbingan dan arahannya dan semua teman-teman penanya yang berbahagia. Dan kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baiklah, dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, kami akan menjawab 5 pertanyaan yang menurut kami perlu dibahas lebih mendalam. Yang pertama, pertanyaan dari Putri Sinta Dewi dengan NIM 20221160119. Bagaimana menyikapi makna rahmatan lil alamin? Yang kedua dari Nur Rohmat dengan NIM 20221160111. Pertanyaannya adalah, menurut Anda seberapa pentingkah sholat bagi umat muslim? Karena pada zaman sekarang banyak sekali umat muslim yang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Selanjutnya dari Nanda Arista dengan NIM 20221160110. Kita sebagai seorang muslim tentu beribadah kepada Allah. Lalu, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Dan beribadah kepada Allah itu termasuk kita cinta atau kita takut kepada Allah? Kemudian ada dari Rofiatul Azizah dengan NIM 20221160113. Bagaimana cara mengimplementasikan rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, pertanyaan dari Alutfi Adiputra dengan NIM 20221160020. Dalam bertaubat, jika kita bertaubat dan kita melakukannya lagi karena tidak bisa menahan hawa nafsu, apakah taubat kita diterima lagi? Baik, kelima pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya Dwi Arisa dan Vina Tiara. Ada ayam di semak-semak, berteduh bersama dengan induknya. Teman-teman silakan menyimak, semoga ada manfaatnya. Baiklah, saya persilahkan untuk rekan Vina Tiara. Baik, terima kasih rekan saya Latifah. Di sini saya Vina Tiara akan menjawab pertanyaan pertama dari Putri Sinta Dewi. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi makna rahmatan lil alamin? Makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di alam semesta ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat, membawa kebahagiaan serta kasih sayang kepada seluruh umat serta seluruh alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus dengan wahyu Allah yang di situ ada petunjuk bagi manusia yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yang kalau mereka berpegang teguh kepada petunjuk tersebut, mereka akan mendapatkan berbagai maslahat dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah merahmati kita, Allah memberi petunjuk bagi kita. Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, serta bangsa. Itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk saling berpecah belah di dunia ini. Seorang muslim mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam dan diciptakan dari tanah.
Perbedaan suku, bangsa, ras, serta warna kulit adalah bagian dari adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai satu sama lain agar kehidupan yang kita jalani di alam ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Nur Rahmat. Menurut Anda, seberapa penting sholat bagi umat muslim? Karena pada zaman sekarang banyak umat muslim yang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Baik, ibadah sholat adalah ibadah paling utama setelah syahadat. Sholat adalah amalan pertama yang kelak dihisab di akhirat. Sholat itu tiang agama, dan hal ini sudah dikenal oleh setiap manusia, baik dari kalangan atas, terpelajar, hingga orang-orang biasa. Tujuan sholat yang paling utama ialah menghubungkan seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sungguh prihatin jika melihat manusia sekarang. Banyak sekali yang mengaku Islam yang hanya di KTP, tetapi biasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini. Ibnu Qayyim Jauziyah rahimullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Maka dari itu, bagaimana kita sebagai seorang muslim menjaga sholat 5 waktu? Barang siapa yang selalu menjaga sholatnya berarti telah menjaga agamanya. Barang siapa yang sering menyia-nyiakan sholat, maka amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Kemudian, pertanyaan dari Nanda Arista. Pertanyaannya, kita sebagai seorang muslim tentu beribadah kepada Allah. Lalu, jelaskan mengapa kita harus beribadah kepada Allah, dan ibadah itu sebagai tanda bahwa kita takut atau cinta kepada Allah. Pertanyaan ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan kedua dari Mas Nur Rahmat. Jadi, untuk apa sih kita diciptakan di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Ad-Daziyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lalu kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Bukan berarti Allah butuh kepada kita, tetapi justru kitalah yang sangat-sangat membutuhkan Allah. Melakukan ibadah sholat, maka kita akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan ini bisa membuat kita memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa beribadah dibangun dengan 3 pilar, yaitu cinta, takut, dan harap. Sehingga seorang salah berkata, barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan cinta saja, maka orang tersebut disebut zindik. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan khauf atau takut saja, maka haruri atau khawarij. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, dia seorang murji.
Dan barang siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, takut dan harap, maka dia seorang mukmin. Ketiga pilar tersebut terdapat dalam setiap ibadah seorang hamba. Maka tidaklah benar ibadah seseorang jika satu saja dari ketiga hal tersebut hilang. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Dwi Arisa. Saya persilahkan. Terima kasih rekan saya Vina Tiara. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari Rofiatul Azizah. Bagaimana cara mengimplementasikan rahmatan lil alimin bagi kehidupan sehari-hari? Beberapa contoh rahmatan lil alimin dalam kehidupan sehari-hari yaitu menerapkan sikap toleransi, peduli terhadap sesama, menjauhi sikap diskriminatif, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merusak alam dan sebagainya. Intinya, kehadiran kita di bumi ini di tengah kehidupan masyarakat, kita harus mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Dimulai dari sikap yang kecil, dari rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang dengan sebab rahmatnya tersebut, kita dikumpulkan di dalam jannahnya. Baik, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi Adi Putra. Dalam bertaubat, jika kita bertaubat dan kita melakukan kesalahan lagi karena tidak bisa menahan hawa nafsu, apakah taubat kita diterima lagi? Memang demikianlah sikap dasar manusia. Berbuat kesalahan tidak hanya sekali namun berkali-kali. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. HR Tirmizi nomor 2687. Dalam hadis ini digunakan kata banyak yang berbuat salah. Namun kata Nabi setelah itu, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Ini isyarat bahwa orang yang dosanya banyak, termasuk orang yang mengulang dosanya yang sama setelah taubat, akan tetap diterima taubatnya. Tentu ini bukan angin segar untuk terus berbuat maksiat. Karena seorang yang bermaksiat hendaknya ia sadari bahwa belum tentu ia mendapatkan taufik untuk bertobat nasuha setelah maksiat, dan belum tentu ia mati dalam keadaan sudah bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada bagian akhirnya. HR Bukhari nomor 6493. Maka teruslah istiqomah menjauhi maksiat dan terus bertaubat kepada Allah. Semoga kita dimatikan di atas kebaikan. Wallahu alam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para penanya, dan kami mohon maaf karena mungkin ada jawaban yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu kami mohon kepada dosen pengampu Bapak Dr. Aminur Baidi, SAG MPDI, untuk menambah atau menguatkan jawabannya. Karena dirasa waktu sudah cukup, maka saya akan menutupnya dengan sebuah quotes. Setiap menit yang kita lalui dalam kehidupan ini sangat berharga, maka bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menggapai balasan yang terbaik di akhirat nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.